Dalam sebuah pengumuman yang mengguncang panggung politik, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Gerindra dengan tegas mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah, Cakada, yang akan bertarung dalam pilkada mendatang, termasuk untuk wilayah Bali. Pengumuman yang memicu gemuruh harapan dan ketegangan ini disampaikan pada Minggu malam, 11 Agustus 2024, di jantung ibu kota, Jakarta, oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Haji Ahmad Muzani. Di Kabupaten Jembrana, ketegangan politik memuncak ketika Gerindra secara resmi memberikan dukungan penuh kepada pasangan yang diprediksi akan mengubah peta kekuasaan, Inengah Tamba dan Imade Suwardana. Dengan dukungan dari tiga partai besar, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan kini Gerindra, pasangan Tamba Suwardana kini memegang tiket emas menuju pilkada. Namun, langkah berani ini menimbulkan pertanyaan tajam salah satu kader Golkar, IGD Ngurah Patriana Krisna alias Ipat. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan kepada Inengah Tamba dan Imade Suwardana tidak melalui jalur konvensional, yaitu survei internal. Padahal, survei internal Partai Golkar tahap pertama dan kedua menempatkan Ipat di posisi puncak. Kenyataan ini mengguncang Ipat, putra sulung dari mantan Bupati Jembrana, IGD Winasa. Dengan ketidakpercayaan yang jelas tergambar di wajahnya, Ipat mempertanyakan keputusan DPP Partai Golkar yang memilih Imade Suwardana sebagai calon wakil bupati. Hasil survei kedua Golkar memperlihatkan dominasi Ipat dengan elektabilitas mencapai 78,3%, sebuah angka yang mengukuhkannya sebagai kandidat yang paling diinginkan oleh rakyat. Sebaliknya, elektabilitas Imade Suwardana terpuruk di angka 5,3%, jauh di bawah ekspektasi, diikuti oleh Ikade Dharma Susila dengan 4,0%. Tokoh-tokoh politik lainnya tenggelam di bawah angka 2%, semakin menambah keraguan terhadap keputusan yang diambil. Di tengah badai kontroversi ini, Ipat tetap teguh sebagai kader Partai Golkar. Meski keputusan finalnya sebagai kandidat wakil bupati untuk mendampingi Imade Kembang Hartawan telah diambil, loyalitasnya terhadap Golkar tidak tergoyahkan. Namun, Ipat pun siap menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk pemecatan, jika partai mengambil keputusan yang bertentangan dengan pilihannya. Dalam bayang-bayang drama politik ini, seluruh kader Partai Golkar diperingatkan untuk tunduk pada keputusan partai. Mereka yang berani membelot, atau melawan arus, akan menghadapi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan organisasi. Gelombang ketidakpastian terus menghempas, dan satu hal yang pasti, peta politik Jembrana sedang diambang perubahan besar.